Gak berangkat haji. Orang berangkat haji itu karena panggilan dari Allah, bukan karena saya kaya. Orang kaya belum tentu dipanggil sama Allah datang ke rumahnya Allah. Tapi kalau misalkan kamu ibaratnya itu sudah di sama Allah itu udah diundang labbaik Allahumma labbaik, kan artinya tahu kan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika la. Apa kamu tahu artinya kamu? Kamu tuh ngomong sama aku, kok gak kamu naik haji? Kok gak kamu naik haji? Baca dulu itu, Iqra, bacalah bahwa orang-orang yang datang kepadaku adalah orang-orang labbaik Allah, aku datang ke rumahmu ya Allah. Gitu wah, kok tadi nyai remarena. Jadi ustadzah. Gitu ya. Rumah Allah itu di mana, Mbak Dewi? Di hatimu. Allah itu dekat dengan nafasmu. Allah itu di sini. Kalau kamu datang ke tempat pengajian itu Allah itu ada di sini. Di mana Allah itu? Di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu tanya, di mana sih Allah itu? Di sini. Gitu. Mbak Depi kayak orang Korea. Alhamdulillah, yang penting tak korengan ya. Los Mbak Depi nggak rewel. Iya dong. Maka kamu kalau ngomongin saya mungkin boleh belepotan bahasa India atau bahasa Inggris, tapi kalau untuk kalau ngaji dari kecil itu bahasa saya, insya Allah. Makanya orang-orang yang sok-sokan apa namanya jadi komentator Dewi Persik yang beragama Islam, coba suruh ngaji sama aku. Karena kalau orang itu ngajinya bagus, kemudian dia itu tahu tentang agama, dia nggak akan mungkin komentarin orang. Minta air putih mama. Mah, aku mau nyari kado buat itu. Ya udah, kamu mau beliin apa? Baju kan? Baju bos. Enggak sih, itu Lember. Oh enggak, baju bos juga ada. Ada tuh. Harganya sama kayak Pull&Bear. Mending Lember sih, dia bisa kayak. Oh ya boleh. Mbak Dewi, ya nggak puas hari ini. Enje mbak, engkau lagi men. Engkau lagi men sayangku. Biarin aja Mbak Dewi, aku tetap padamu. Iya. Kalau aku aja punya anak nantinya, kalau punya anak perempuan atau laki-laki lagi, aku pengen anakku tuh jadi penghafal Al-Quran. Aku nggak kepengen anakku tuh jadi artis, aku nggak pengen. Karena apa? Karena nomor satu tuh agama. Walaupun mamahnya kayak gini, aku kepengen kalau udah meninggal anakku tuh mendoakan aku. Jadi doanya anak itu mencegah orang tuanya itu masuk neraka. Jadi anakku nggak akan aku jadiin artis gini, nggak. Aku pengen anakku jadi penghafal Al-Quran, hafiz. Orang pintar setiare benyak, orang kaya setiare benyak. Orang pintar sekarang itu banyak, orang kaya sekarang itu banyak. Tapi orang yang memanusiakan manusia, dia punya hati, itu sedikit. Orang yang memanusiakan manusia itu maksudnya yang kayak gimana? Yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Gitu. Aku kepengen anakku nomor satu itu anakku tuh bisa punya akhlak dulu yang baik. Aku nggak kepengen anakku bukan nggak kepengen ya, maksudnya gini, kalaupun anakku jadi kaya, anakku jadi pintar itu bonus, tapi nomor satu anakku tuh harus jadi anak yang soleh soleha, sehingga ketika dia mau dia tinggal di Amerika, mau dia tinggal di mana aja, dia tetap dia bisa ngaji. Kalau anak sekarang kan nggak, yang penting pintar bahasa Inggris tapi lupa sama ngaji sama Al-Quran. Nah itu yang mamiku ajarkan sama aku. Mami itu tetap mamiku, orang tuaku, ibu yang melahirkan aku tetap bangga sama aku. Karena aku tidak melupakan Al-Quran. Kamu pinter bahasa India, pinter bahasa Inggris, tapi kamu gak bisa ngaji, itu sama aja. Tuh mamiku bilang gitu sama aku. Jadi orang-orang yang menghina aku, coba kita ngaji bareng yuk. Bisa gak kamu? Gampang kok, aku tinggal datang ke luar negeri, tinggal setahun ikut Mas Ruli, misalkan ada di mana, aku ikut dia gitu. Dia sekarang lagi ada di Pakistan, ngomongnya kan pasti bahasa Inggris. Mas Ruli kan tiap hari ngomongnya bahasa Inggris. Kalau aku ngomongnya bahasa Inggris tiap hari, ya akan jadi kebiasaan.
Lah kalau misalkan aku ngomongnya bahasa India, bahasa Urdu, ya akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau misalkan Al-Quran itu harus dari kecil. Karena apa? Al-Quran sendiri mengatakan ketika kamu belajar ngaji atau bahasa Al-Quran, lidah ini sudah alot. Tapi ketika kita itu dari kecil, dari bayi sudah didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sudah terbiasakan bahasa-bahasa Al-Quran, sudah terbiasakan lidah kita untuk membaca Al-Quran, itu sudah pasti kalau udah besar itu dia itu nggak alot gitu kan. Kamu lihat orang-orang yang ngaji itu kadang-kala kan makhrajnya kadang karena mereka ngeliat hafalan, karena mereka ngeliat bahasa Indonesia, bukan bener-bener yang ngaji bahasa Al-Quran gitu. Kalau aku misalkan nyanyi Arab nih, terus aku nyanyi sholawatan, kalau aku dikasih bahasa Indonesia aku nggak bisa. Kenapa? Karena makhrajnya belum tentu bener. Tapi kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab, baru aku bisa. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya dong, nomor 1 ngaji sama sholat. Kalau aku meninggal kan anakku nggak di sananana nggak mungkin gitu. Yang ada malah ila rohe khususon si X, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Coba kalau misalkan kita meninggal, buat mamaku Dewi Persik sananana kan nggak mungkin gitu. bukan cuma alot lidahnya itu, kalau orang nggak pernah ngaji hatinya itu keras, dia membatu gitu. Ini aku jadi ustazah ya guys. Jadi kalau kamu lihat tuh Pak Jokowi, Pak Anies, siapa itu presiden, Bapak Uban Putih, kesayangan aku, terus kemudian Pak Prabowo, ada lagunya kan, mereka itu bisa saking teknologi itu makin canggih, suara-suara mereka itu bisa, padahal mereka nggak lagi nyanyi, tapi anak itu kreatif, bisa bikin lagu dengan suara-suara mereka, padahal mereka tidak lagi nyanyi gitu. Apalagi kayak kita ini, suaranya bisa dimirip-miripin kayak si A, si B, dibikin jelek, dihapus, di itu, banyak banget berbagai macam cara untuk menjatuhkan seseorang. Jadi hati-hati gitu. Bahwa teknologi sekarang tuh saking canggihnya, kadang-kala sudah lupa empati terhadap sesama. Karena apa? Uang, dapat viewer, dapat AdSense, dapat FYP, dapat endorse. Jadi gimana caranya gitu. Tapi coba kalau misalkan orang yang benar-benar coba suruh ngaji gitu loh. Gak usah merendahkan orang lain, karena kalau orang itu sudah ngaji, makhrajnya udah bener, ngajinya bener, hatinya lunak, gak akan mungkin kasar sama orang, gak akan mungkin keras, gak akan mungkin jahat, gak akan mungkin kejam sama orang. Apa kalau kamu bilang kok bisa sih dengan ngaji bikin hati kita lembut? Ya itu Al-Quran yang ngomong, itu mukjizat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.